Semua kementerian menghadapi masalah minyak dan kapal-kapal kita juga menghadapi masalah minyak. Kondisi ekonomi sebuah negara seringkali menjadi cerminan dari stabilitas kebijakan, ketahanan nasional, serta kemampuan pemerintah dalam menghadapi tekanan global. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik di kawasan Asia Tenggara tertuju pada Malaysia, sebuah negara yang selama ini dikenal memiliki sistem ekonomi yang relatif stabil. Namun situasi yang berkembang menunjukkan adanya dinamika yang cukup serius, terutama terkait dengan harga bahan bakar minyak yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Media dan masyarakat Malaysia ramai mengkritik pemerintahnya. Sorotan tajam tidak hanya datang dari kalangan oposisi, tetapi juga dari rakyat biasa yang merasakan langsung dampak kebijakan yang ada. Dalam situasi ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi figur sentral yang tidak luput dari tekanan. Reaksi yang muncul bahkan menunjukkan adanya ketegangan emosional, terutama ketika Malaysia dibandingkan dengan Indonesia dalam hal stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Perbandingan ini menjadi sensitif karena menyangkut harga diri nasional. Malaysia yang selama ini dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi di kawasan, kini menghadapi kenyataan bahwa harga bahan bakar minyak mengalami gejolak. Dampaknya pun tidak kecil. Kenaikan harga BBM memicu efek domino yang menjalar ke berbagai sektor, terutama bahan pokok makanan. Harga kebutuhan sehari-hari meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan beban hidup semakin berat. Di sisi lain, Indonesia justru terlihat relatif stabil. Pemerintah Indonesia mampu menjaga harga BBM dan kebutuhan pokok agar tidak mengalami lonjakan signifikan. Hal ini menjadi bahan perbandingan yang terus diangkat oleh masyarakat dan media, baik di dalam maupun di luar Malaysia. Tidak mengherankan jika situasi ini memicu rasa tidak nyaman di kalangan elit politik Malaysia, karena persepsi publik mulai bergeser. Dalam beberapa pernyataannya, Anwar Ibrahim mengajak rakyat untuk tetap bersabar dan bersyukur. Ia menekankan bahwa dalam kondisi global yang tidak menentu, setiap negara pasti menghadapi tantangan. Namun narasi ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Banyak yang menilai bahwa ajakan untuk bersyukur tidak cukup untuk menjawab persoalan konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Di lapangan, situasi yang terjadi menggambarkan realitas yang jauh lebih kompleks. Beberapa laporan menunjukkan adanya kelangkaan BBM di sejumlah wilayah. Masyarakat harus menghadapi ketidakpastian ketika ingin mengisi bahan bakar. Tidak jarang mereka datang ke stasiun pengisian hanya untuk menemukan bahwa persediaan telah habis. Kondisi ini menciptakan kecemasan, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia mampu bertahan dari dampak lonjakan harga minyak global tanpa harus memangkas subsidi secara drastis. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Selama berbulan-bulan, Indonesia berhasil mengelola tekanan ekonomi global dengan pendekatan yang relatif terukur. Perbedaan kebijakan inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi publik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Malaysia tidak mampu mengambil langkah serupa. Apakah masalahnya terletak pada struktur ekonomi, kebijakan fiskal, atau faktor eksternal yang lebih kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir tanpa jawaban yang memuaskan bagi sebagian masyarakat. Faktor global memang tidak bisa diabaikan. Konflik di kawasan Asia Barat telah memicu gangguan pada rantai pasok energi dunia. Jalur distribusi minyak menjadi tidak stabil dan harga di pasar internasional mengalami fluktuasi yang tajam. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi tentu merasakan dampaknya secara signifikan. Namun demikian, kemampuan setiap negara dalam merespons situasi ini sangat bergantung pada kesiapan internal dan strategi yang diterapkan. Di Malaysia, persoalan ini juga berkaitan dengan aspek kedaulatan dan keamanan. Ada laporan mengenai gangguan terhadap operasi energi nasional, termasuk hambatan dalam aktivitas di wilayah tertentu. Kapal-kapal yang seharusnya beroperasi mengalami kendala, dan hal ini berdampak pada distribusi energi. Selain itu, nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan tertentu juga menghadapi pembatasan yang semakin mempermulit situasi ekonomi di tingkat lokal. Di ranah politik, situasi tidak kalah memanas. Sidang parlemen yang seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi justru diwarnai oleh perdebatan yang tidak produktif.
Beberapa cuplikan menunjukkan adanya ketegangan antar anggota parlemen, bahkan hingga saling tuding dan menyalahkan. Alih-alih menghasilkan kebijakan yang konkret, dinamika ini justru memperlihatkan adanya disfungsi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan publik. Ketika rakyat melihat bahwa wakil mereka tidak mampu memberikan solusi, rasa frustasi pun meningkat. Dalam kondisi seperti ini, legitimasi pemerintah menjadi taruhannya. Kepercayaan adalah modal penting dalam menjaga stabilitas negara, dan ketika itu mulai terkikis, dampaknya bisa sangat luas. Di tengah situasi yang sulit, muncul narasi tentang pentingnya bersyukur. Pemerintah mengajak masyarakat untuk melihat sisi positif, bahwa kondisi Malaysia belum separah negara lain. Memang benar bahwa dalam beberapa aspek, Malaysia masih berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang mengalami krisis lebih dalam. Namun bagi masyarakat yang merasakan langsung kesulitan, narasi ini terkadang terasa kurang relevan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok yang meningkat membuat pengeluaran rumah tangga membengkak. Sementara itu, pendapatan tidak selalu mengalami peningkatan yang sebanding. Ketimpangan ini menciptakan tekanan ekonomi yang nyata. Dalam konteks ini, perbandingan dengan Indonesia menjadi semakin menarik. Indonesia dengan populasi yang jauh lebih besar justru mampu menjaga stabilitas harga dalam batas tertentu. Kebijakan subsidi energi yang dipertahankan hingga tahun 2026 menjadi salah satu faktor kunci. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah juga berperan penting dalam memastikan distribusi yang lancar. Namun perlu diingat bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Apa yang berhasil di Indonesia belum tentu dapat diterapkan secara langsung di Malaysia. Faktor-faktor seperti struktur ekonomi, sumber daya alam, dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat besar. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Krisis yang terjadi saat ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah Malaysia memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah-langkah ini tentu tidak mudah, namun sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada pilihan untuk tetap bertahan dan beradaptasi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menyesuaikan diri menjadi sangat penting. Namun hal ini tidak berarti bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah tetap memiliki peran utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Ketegangan yang terjadi antara harapan dan realitas menjadi inti dari situasi ini. Di satu sisi, ada harapan bahwa pemerintah mampu memberikan solusi yang efektif. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ketidaksesuaian ini menciptakan ruang bagi kritik, bahkan kekecewaan. Dalam perspektif yang lebih luas, apa yang terjadi di Malaysia juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain. Ketahanan ekonomi bukan hanya soal angka dan statistik, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Stabilitas bukan hanya diukur dari indikator makro, tetapi juga dari kesejahteraan rakyat secara langsung.